Halo guys, kembali lagi bersama saya Misna Kristina di Ruang Obrolan. Di konten kali ini kita akan membahas tentang personality. Personality tentu saja berhubungan dengan kepribadian kita. Terkadang kita merasa bahwa di dalam diri kita ini tidak ada kelebihannya. Terkadang kita merasa kita selalu terpuruk dalam situasi apapun. Dan dari pikiran-pikiran itu yang membuat kita menjadi tidak percaya diri. Oke, yang perlu kita ketahui, pikiran-pikiran itu berkaitan dengan psikologis kepribadian. Di sini akan saya membahas lebih spesifik, yaitu kepribadian sifat kita. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengantar kalian untuk mengingat kembali bahwa manusia adalah makhluk yang unik. Mengapa? Karena manusia itu berbeda satu dengan yang lain, memiliki kepribadian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, jangan pernah kalian mendoktrin pikiran kalian untuk harus sama dengan orang lain. Oke, kita masuk ke pembahasan kita. Dalam teori sifat psikologi, yang pertama, openness. Openness ini adalah keterbukaan terhadap pengalaman, berlawanan dengan mereka yang lebih tertutup. Openness, orang dimana dengan tingkah yang begitu cenderung imajinatif, kreatif, dan juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan senang mencoba hal-hal baru. Nah, sedangkan sifat tertutup ini kadang dia cenderung konservatif, di mana dia tidak menyukai adanya perubahan-perubahan dan ide-ide baru. Kurang lebih dia kurang imajinatif. Sifat yang kedua, conscientiousness. Nah, sifat ini dia lebih kesungguhannya dalam meraih tujuannya. Biasanya orang dengan sifat ini, dia memiliki kecenderungan untuk menyukai keteraturan, di mana dia membuat suatu susunan untuk terstruktur dalam dia menggapai tujuannya. Tetapi berlawanan dengan orang lebih suka menunda-menunda apa yang dia kerjakan. Ketahui bahwa ekstrovert berlawanan dengan introvert. Sifat ini berkaitan dengan kenyamanan seseorang ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Nanti saya akan bahas ini. Orang dengan tingkat ekstrovert yang tinggi, dia cenderung optimis dalam menyelesaikan sesuatu. Dia lebih senang dengan lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Dia lebih bersemangat ketika dikelilingi orang-orang di sekitarnya. Dan dia cenderung berbicara sebelum berpikir. Sedangkan yang introvert adalah orang yang tertutup. Dia sangat tidak suka berinteraksi dengan banyak orang. Dan dia juga tidak suka yang namanya basa-basi. Dan dia juga tidak menyukai yang namanya pusat perhatian. Lebih cenderung berpikir sebelum berbicara. Tentunya berbeda. Dan kemudian agreeableness. Ini adalah suatu kemampuan beradaptasi dan keramahannya. Nah, tetapi ini berlawanan dengan agreeableness yang cenderung tidak memperdulikan perasaan orang lain. Dia kurang tertarik dengan masalah-masalah orang lain, dan seringkali dia merendahkan orang lain, dan dia tidak kooperatif dan manipulatif. Nah, sedangkan neurotisme, suatu kemampuan dalam mengendalikan emosi, di mana orang-orang dengan neurotisme yang tinggi, dia lebih cenderung untuk mudah cemas, mudah gugup, mudah tersinggung, suasana hati mudah berubah, lawanan dengan orang yang cenderung memiliki emosi yang stabil. Dari sifat-sifat yang sudah saya sebutkan di atas, kita ketahui bahwa 5 ciri kepribadian memiliki sifat yang berlawanan. Agar mempermudah memahaminya, saya ambil contoh. Keterbukaan dan kedisiplinan adalah poin untuk memprediksi yang baik untuk kesuksesan hidup. Why? Ketika orang itu terbuka dengan apa yang dia rasakan, tentu ada masalah dalam dirinya. Ketika dia hanya memendam masalah itu, maka itu akan membuat rasa sakit muncul. Yang bisa saja ketika rasa sakit itu sudah tidak bisa kita kendalikan, maka itu akan membuat kita menjadi stres. Dan ketika kita sudah tidak bisa mengendalikan stres itu, maka itu akan berlanjut ke yang namanya depresi. Oleh karena itu, setiap ada masalah, jangan pernah kalian memendam hanya seorang diri. Jika kita berani membicarakan masalah yang kita pendam itu kepada orang lain, itu akan membuat perasaan kita menjadi lega. Pertanyaannya, kepada siapa saya harus membicarakan masalah saya? Jawabannya sangat sederhana dan mudah, yaitu kepada Tuhan dan orang yang dapat kamu percayai untuk mendapatkan feedback solusi dari masalahmu itu. Nah, orang yang disiplin dapat meraih kesuksesan. Kenapa? Karena mereka mengerjakan sesuatu fokus ke tujuan mereka. Mereka lebih tekun dan bersemangat dalam menggapai tujuan mereka. Selanjutnya, ekstrovert dan introvert. Kita perlu ketahui, kita sangat memerlukan yang namanya relasi dengan orang lain. Orang dengan ekstrovert akan mudah berhubungan dengan orang lain,
Oleh karena itu, pentingnya kita membuka diri untuk menjalin keakraban dengan orang lain. Nah, orang yang ekstrovert, dia sangat memerlukan yang namanya stimulus. Sedangkan orang yang introvert lebih suka menghabiskan waktu di tempat yang sepi, mana mereka dapat mengurangi adanya stimulus dari luar. Tetapi jangan salah artikan bahwa seorang yang introvert adalah orang yang antisosial. Seorang yang introvert belum tentu dia antisosial. Introvert dapat melakukan hal-hal baik, tapi ketika mereka memiliki kesempatan untuk menurunkan level stimulus mereka. Lebih mudah dipahami ketika sedangkan introvert menunggu untuk mendapat izin agar mereka bisa menjadi lebih dekat dengan orang tersebut. So, masing-masing dari kita memiliki personality, memiliki sifatnya masing-masing. Kendalikan sifatmu, jangan sampai kamu berada di sifat yang berlawanan. Ketika kamu bisa mengendalikan sifat kamu, maka kamu akan mampu melewati masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kamu. Jangan memaksakan dirimu untuk sama dengan orang tersebut, dan pastikan sifat itu membawa kamu kepada kesuksesan. Saya Misna Christina. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan pernah bosan untuk kamu berpikir, karena ketika kamu sudah tidak ingin berpikir lagi, maka kehidupanmu tidak akan berjalan dengan baik.